Saya dari kecil nggak pernah dapetin kasih sayang kedua orang tua saya. Ya, eh, saya nggak pernah ketemu sama ayah saya sedikit pun. Sebentar, sebentar. Kelvin belum pernah ketemu sama ayah Dari kecil sampai sekarang. dari kecil sampai sekarang. Oke. Bahkan nafkahnya sepeser pun gak ada ke saya Ustadz. Dan saya nggak pernah cari dia sedikit. Karena alhamdulillah saya sampai sebesar ini dapat dukungan dari keluarga mama saya buat hidup. Terus juga saya bangkit. Saya berusaha buat diri saya sendiri. Kalau saya itu bisa buat di jalan. Mohon maaf. Kelvin pernah nanya ke mama terkait ayah. Pernah. Bahkan rumah papa itu deket sama rumahnya mama dulu. Sampai sekarang pun deket. Bahkan kerjaannya papa juga saya tahu, cuman saya gak pernah mau cari tahu. Karena sedikit pun papa gak pernah mau cari tahu tentang saya. Saya kadang kayak cemburu Ustaz lihat keluarga teman-teman saya yang kayak harmonis itu kan kalau setiap saya main ke rumah mereka gitu. Tapi saya nggak pernah dapetin itu. Bahkan saya malah kadang masuk ke keluarga mereka buat di sayang gitu. Tapi kadang saya merasa beruntung. Kenapa Kelvin gak berusaha nemuin ayah Karena atau komunikasi sama ayah? kalau menurut Kevin, kalau dia nggak cari Kevin, ngapain Kevin cari dia Ustaz? Perihal kita laki-laki, kita kan kuat ya, kita bisa jalani insya Allah. Intinya ada yang support kita aja. Baik. Kalau ada kesempatan dan ayah mendengar Kelvin hari ini bercerita, apa yang mau Kelvin sampaikan sama ayah? Saya nggak minta banyak-banyak Ustaz. Kalau emang dia menganggap saya itu anaknya, saya cuma pengen jumpa aja. Karena saya juga butuh kasih sayang dia buat saya tumbuh besar, tumbuh dewasa gitu Ustaz. Bahkan saya kadang juga sering nangis, sering merenungi kenapa kehidupan saya bisa seperti ini. Tapi mungkin Allah ngasih ini karena Allah tahu kalau saya kuat buat jalan. Kelvin kalau ngelihat mama sekuat apa? Ya, kalau saya lihat mama, insya Allah kuat. Tapi kadang mama juga sama Ustaz sebenarnya. Kelvin itu diangkat sama kakaknya mama Kelvin. Jadi kadang kayak Kelvin ini kan merantau ya Ustaz ya. Udah ada sekitaran 4 tahunan Kelvin itu merantau. Mama tuh kalau kadang ngechat Kelvin cuman bahas uang aja Ustaz. Gak pernah nanya kabar ataupun segala macam. Yang support Kelvin itu kayak keluarga mama Kevin. Kayak kakak Kevin dari anaknya Bude mama. Karena Kevin tuh dari kecil itu udah diangkat sama kakaknya mama. Tapi kangen gak sama mama? Kalau dibilang kangen, kangen Ustaz. Yang gak disukanya itu setiap ngechat itu masalah uang. Kenapa gak nanya keadaan, kabar, segala macam. Anaknya gimana, karena kan anaknya jauh Ustaz gitu. Apa yang mau Kelvin tanyakan sama Ahilman? Kalau Kelvin kayak gini, Kelvin bisa kayak Ustaz kayak menyembuhkan hati Kelvin buat kedua orang tua Kelvin gitu Ustaz. Sampai mau nangis aja udah nggak bisa Ustaz. Saya mau menyampaikan 2 poin saja. Satu, sebenci-bencinya kita sama orang tua, tetap ya siapin ruang di hati untuk ada rasa maaf yang kita hadirkan. Kelvin, kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Kalau mau kesel, kesel sama sikapnya, jangan sama ayah dan ibunya. Gimana pun tidak akan ada Kelvin hari ini kalau tidak ada ayah dan ibunya Kelvin. Pelan-pelan aja, maafin. Bagaimanapun ada darahnya yang mengalir di darahnya Kevin. Poin yang kedua, catat ini. Cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi buktikan
kalau kita bisa lebih kuat setelah ujian hebat datang kepada kita. Setuju? Tadi Ahilman bisikin sama Kelvin. Saya bilang, Kelvin, sudah sampai titik ini gak mudah. Dan kamu adalah orang yang Allah pilih buat nerima semua yang berat itu. Maka mohon maaf ya, jangan pernah menyangka orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan tertawanya, betul? Jadi hari ini tuh yang kebetulan yang sesi siang ini benar-benar mengena di hati saya. Karena saya dalam hidup ini pernah sangat kecewa terhadap satu orang. Saya merasa dihianati, ditinggalkan, dan itu oleh orang terdekat saya, yaitu bapak saya. Jadi ayah dan ibu saya itu berpisah saat umur saya masih 10 tahun dengan 2 orang adik, yang dimana saya juga masih kecil dan saya juga bingung bagaimana harus membimbing adik-adik saya. Dan akhirnya saya dan adik saya yang kedua itu tinggal bersama nenek saya. Belum lama ini setelah sekian lama kemarahan yang ada dalam hati saya, kekecewaan yang ada dalam hati saya itu mereda. Karena belum lama ini bapak saya berpulang. Dan saya merasa menjadi anak yang belum berbakti. Saya merasa menjadi anak yang durhaka. Dan saya belum sempat untuk membuat bapak itu merasakan yang namanya umroh dan haji. Nah kebetulan sebelum berpulang bapak itu memang sudah sakit dan fisiknya sudah lemah Pak Ustadz. Dan akhirnya saya dan adik saya bertanya kepada Ustadz apakah kami bisa membadal umrohkan bapak. Dan katanya boleh karena kondisi fisiknya yang sudah lemah. Nah tidak lama setelah itu bapak saya WA ke saya, terima kasih ya nak sudah umrohkan bapak. Dan tepat 10 hari kemudian bapak saya berpulang. Ada 3 hal yang sangat dirindukan oleh orang tua kita yang telah wafat dari kita yang masih hidup. 1, doa. Percayalah, setiap lantunan doa kita kepada orang tua kita yang telah wafat itu akan melapangkan kuburnya dan meringankan sisa kuburnya. Satu kali ada kisah seseorang yang ketika di alam kubur dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, kenapa siksa kuburku malam ini terasa lebih ringan dibanding kemarin?" Apa jawaban Allah? "Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakan dirimu di alam dunia. Bahkan anakmu mengucapkan kalimat istighfar, yang kalimat istighfar itu meringankan siksa kuburmu di alam kubur." Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Kalau orang tua kita punya kebiasaan baik dan orang tua kita punya cita-cita baik, maka lanjutkan sama kita. Ahilman kalau ditanya siapa yang pengen saya jadi ustadz, ibu saya. Ibu saya tuh kalau ngaji sering bawa saya. Satu kali ibu saya ditanya, "Mama, kenapa suka bawa Hilman kalau ngaji?" Kata ibu saya, "Biar nanti Hilman jadi ustadz seperti ustadz itu." Dan sekarang apa yang ibu pengen sudah kejadian. Tapi ibu saya belum sempat nonton saya ceramah seperti ini. Maka kakak, ayahmu tidak mati. Ayahmu hidup, bal ahya, tapi mereka hidup di alam yang berbeda. Sering AA sampaikan, manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan yaumul ba'ats, 7 alam dikumpulkan yaumul mahsyar, 8
alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9, alam dihitungkan, yaumul hisab. 10, alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan. 2 tempatnya, surga atau neraka. Jadi mohon maaf, jangan pernah katakan orang tuamu mati. La, mereka tidak mati. Mereka hanya hidup di alam yang berbeda dengan kita. So setiap kebaikan kita, orang tua kita tahu atau tidak? Tahu. Begitu sebaliknya, setiap keburukan kita pun orang tua kita tahu. Maka kalau sayang sama ayahnya, sama ibunya yang telah kembali, lanjutkan kebiasaan baiknya. Dan yang ketiga, sedekahkan atas nama orang tua kita. Sungguh bahagia sekali orang tua yang lihat anaknya ahli sedekah. Karena sedekahnya itu akan sampai kepada orang tuanya. Cerita hidup saya sama dengan Ustadz. Bapak udah nggak ada dari saya SD. Ibu saya pontang-panting mencarikan biaya sekolah untuk saya dan kakak saya. Kemudian ibu saya selalu dihina kalau anak orang miskin nggak boleh sekolah di sekolahan internasional. Ibu saya dibenci juga sama saudara-saudara di kampung karena kami orang miskin. Kemudian saya masuk ke pesantren supaya saya bisa menghafal Al-Quran. Pas saya masuk pesantren, saya dikenal dengan seorang ayah sambung yang harapan saya bisa menjadi sosok ayah untuk menggantikan ayah saya yang sudah wafat. Tapi beliau malah mengkhianati ibu saya. Beliau dengan perempuan lain dan gak mau menafkahi saya sama sekali. Dan saat itu saya masih menghafal Al-Quran 20 juz. Tapi karena kami gak mampu bayar pesantren, saya keluar dari pesantren. Saya menjadi tulang punggung. Dan saya juga dikecewakan oleh cinta pertama saya. Yang saya harapkan itu akan menjadi jodoh saya nanti. Tetapi sama saja. Dan saya berpikir semua laki-laki sama. Gak ada yang baik untuk saya. Apakah saya salah Ustadz kalau saya meminta seseorang yang bisa menggantikan sosok ayah saya yang bertanggung jawab, bukan yang bejat seperti ayah dari saya? Pertama, sakit hati yang disebabkan orang tua itu adalah sakit hati yang paling dalam. Maka pelajarannya untuk kita yang sudah jadi orang tua, belajar ya jadi orang tua yang baik. Bunda jadi ibu, belajar ya jadi ibu yang baik. Dan kita laki-laki yang sudah menjadi ayah, belajar jadi ayah yang baik. Di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak dan ayah dengan anak ternyata lebih banyak percakapan antara ayah dengan anak. Ibu dengan anak disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Al-Quran? Ini pesan untuk kita para ayah untuk punya waktu dan komunikasi bersama dengan anak kita. Apalagi jika anak kita perempuan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama untuk anaknya.
wal abu ro'isuha, dan ayah kepala sekolahnya. Maka saat melangkah, ayah dan ibu harus belajar untuk jadi orang tua yang baik. Termasuk izin ya, kalau ada rumah tangga yang sedang bermasalah, mohon maaf, mungkin sebagai suami istri kita tidak berhasil, tapi izin sebagai orang tua kita harus belajar untuk terus menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, Ahilman, bolehkah saya berdoa agar dipertemukan dengan laki-laki yang baik dalam hidup saya? Boleh, bahkan harus. Teteh, Mbak, kita akan bertemu dengan yang baik selama hati kita belajar melepaskan yang tidak baik di hati ini. Ingat ya, hati tidak akan mungkin bertemu dengan yang baik jika di hatimu masih menyimpan orang yang pernah menyakitimu. Maka rumusnya catat ini. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Status hari Senin besok. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Hati ini tidak akan pernah bertemu dengan yang baik kalau kita masih menyimpan orang yang tidak baik untuk terus kita tangisi. Maka izin ya, jangan pernah menangisi orang yang menyakitimu. Terlalu berarti air matamu untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu. Kalau mau nangis, dua. Satu, tangisi dosamu karena takutnya kamu dengan Allah. Dan yang kedua, tangisi ujian yang Allah titipkan kepadamu yang membuatmu makin dekat sama Allah. Maka ada air mata yang dicintai oleh Allah. Salah satunya air mata yang mudah menangis kalau ingat dosa. Dan yang kedua, air mata yang mudah menangis kalau dia diuji. Kemudian dia bilang, ya Allah, sampai kapan kau biarkan aku diuji seperti ini? Maka jangan pernah bilang cengeng sama orang yang suka menangis. Jangan-jangan cara Allah melembutkan hati seseorang dengan tetesan air matanya. Para sahabat itu kalau nangis, air matanya diambil kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya. Karena disebutkan bagian tubuh yang terkena air mata menangis karena takut dengan dosa. Dan dia gak kuat dengan ujian yang Allah berikan. Maka air mata itu yang tersentuh dengan tubuhnya, maka tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Maka lihat, orang yang lembut hatinya itu bicara sedikit, tiba-tiba air matanya netes. Bicara sedikit, tiba-tiba matanya kayak mudah aja gitu. Dan itu adalah kebaikan. So, kakak, insya Allah ya, setelah luka yang pernah ada, Allah siapkan bahagia. Saya kesini bersama ibu saya. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara meridhoi dan mengikhlaskan. Mau 1 tahun, bapak saya udah meninggal. Desember besok udah 1 tahun Pak Ustadz. Setiap hari wajah beliau selalu terbayang Pak Ustadz. Bagaimana cara saya setiap hari harus mungkin tidak terus-menerus memikirkan beliau. Bagaimana caranya mengikhlaskan beliau? Apa yang sering terbayang? Kebaikannya. Dan Sebaik apa ayah selama hidupnya? baik Pak Ustadz, dia sudah membuat saya dan adik-adik saya tumbuh dengan baik. Dan saya dibesarkan oleh bapak saya dan ibu saya. Dan saya bisa menjadi seorang bidan
oleh perjuangan bapak saya yang tidak mempunyai pendidikan seperti saya, Pak Ustadz. Ya baik, Baik. Mama ada. ada. Boleh Aa ketemu mamanya. Ini, Baik. ini umi saya, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Saya boleh tepuk tangan untuk mereka berdua, boleh. Saya kalau boleh ditanya mungkin perasaan Umi jauh lebih sakit atau kehilangan sekali. Umi gimana setelah ditinggal oleh suami perasaannya? Lebih sakit untuk kehilangan suami. Belum bisa untuk mengikhlaskan. Masih terbayang-bayang atas kebaikan dia, atas kepada anak-anak saya, atas cucu-cucu saya semua. Belum bisa saya nerima untuk mengikhlaskan. Cuma itu aja Pak Ustaz. Apa yang sering kakak sampaikan kepada mama biar kuat? Kalau beliau curhat, mungkin setiap malam mungkin curhat, Pak Ustadz. Saya mengalihkan cerita atau pembicaraan. Kebetulan saya adalah kakak dari 4 saudara. Saya punya adik 1, laki-laki dari setelah bapak saya meninggal. Adik saya udah nggak bisa saya kontrol, Pak Ustadz. Dia masih SMA, sering keluar malam, pulangnya lama. Dan sampai ibu saya setiap malamnya jarang tidur sampai jam 3-4 malam karena nungguin adik saya pulang. Saya sering telepon teman-temannya, keberadaannya di mana. Saya bangga mempunyai sosok seorang bapak karena sampai saat ini beliau masih menafkahi ibu saya walaupun beliau udah tidak ada, Pak Ustadz. Saya bangga sama beliau, Pak Ustadz. Dia sudah membuat saya dan adik saya bisa sampai sekarang saat ini, berada sampai saat ini, Pak Ustadz. Apa yang sering Mbak rasakan jika Mbak bisa menyampaikan sesuatu sama ayah? Mau bilang apa sama ayah? Pingin sekali, Pak Ustadz. Saya belum bisa membuat bapak saya bangga. Setiap ada seseorang yang saya lihat mirip dengan beliau, saya selalu berhenti dan salim sama ada sosok orang yang terlintas mirip sama beliau. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan sampai saat ini sama beliau, Pak Ustadz. Baik. Sama saya cuma mengirimkan Al-Fatihah saja. Apakah Pak Ustadz nanti kita bisa berkumpul kembali sama beliau, Pak Ustadz? Ada 3 hal yang ingin Ahilman sampaikan. 1, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Kalau tujuannya sama, insya Allah ketemu lagi. Saya waktu ditinggal oleh orang tua saya, kata guru saya waktu di Libya di Timur Tengah bilangnya gini, Hilman, kamu tidak kehilangan orang tuamu. Kamu hanya beda take off-nya saja dengan orang tuamu. Orang tuamu lebih duluan berangkatnya, kamu akan nyusul belakangan. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti akan ketemu lagi. Maka nanti yang kedua, jangan katakan orang yang sudah mati itu mati. La, bal ahya. Mereka itu hidup. Hanya mereka beda alamnya dengan kita. So pertanyaannya, apakah yang ada di alam kubur itu
masih bisa mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup? Bisa. Maka nanti poin yang ketiga, gimana ya caranya agar saya dan keluarga saya bisa membalas kebaikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Maka kata Nabi, ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anak yang masih hidup. 1, doa. Wabil khusus istighfar. Dikisahkan ada seseorang yang sudah wafat di alam kubur. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, kenapa siksaku hari ini lebih ringan dibanding siksaku yang kemarin?" Apa kata Allah? "Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat hari ini ada di antara anakmu, keluargamu mengirimkan doa dan istighfar untukmu." Ternyata doa dan istighfar itu meringankan siksa kubur orang tua yang telah kembali. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Maka sekarang kakak, dulu ayah pernah pengen apa, kakak lanjutin. Kakak tadi ngerasa berat dengan adik-adik kakak yang lagi menguji. Gak apa-apa, itu ujiannya. Kakak jagain adiknya. Tapi berat Ustadz. Gak apa-apa, semua ada masanya, semua ada waktunya. Allah tidak mungkin ngasih beban sama kita melebihi batas kemampuan kita. Catat ini ya. Kenapa ujianmu seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Kenapa gak yang lain? Yang lain gak kuat, kamu kuat. Kenapa yang gak yang lain? Yang lain gak mampu, kamu mampu. Maka yakin Allah tidak mungkin salah menitipkan pundak seseorang. Kecuali Allah tahu pundak itu dirasa kuat untuk menerima seberat apapun ujiannya. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan kerabat ayah. Jangan putus silaturahmi walaupun ayah telah tiada. Dan yang keempat, sedekahkan yang terbaik atas nama ayah kita. Maka kakak, insya Allah kita bisa belajar ikhlas melepas. Kalau sayang sama ayah, hadirkan 4 hal tadi. Kalau sedih, nangis boleh. Tapi yang tidak boleh itu apa? Membenci takdir Allah. Innallaha la yu'adzabu bidam'il ain wa bihusnil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya dan karena kesedihan hatinya. Walakinnallah yu'adzabu bilisani. Akan tetapi Allah marah kepada seseorang lisannya yang sering menyalahkan takdir Allah. Semoga almarhum Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Terus doakan mama yang semangat, jangan patah, jangan hancur. Insya Allah mama kuat. Masih ada anak-anak yang masih butuh mama. Dan sekarang masih ada mama 1. Sayangi mama, cintai mama, muliakan mama, bahagiakan mama. Karena ini hartamu satu-satunya lagi yang Allah masih titipkan untuk kita.